Dan seperti itu pembayaran itu dia termasuk di house lawyer. Itu dalam jelasan Hadir di persidangan waktu kasus Atap. Iya. Dia sebagai ahli atau sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli. Karena memang kalau itu kalau salah dia juga di house lawyer. Dia di house lawyer. Jadi formulan lawyer itu kalau dikatakan memiliki spesialisasi di bidang hukum korporasi berarti Anda harus lebih banyak mengetahui tentang hukum perusahaan. Hukum korporasi merupakan tatanan hukum yang berlaku di dunia bisnis atau hukum yang mengatur seputar aktivitas perusahaan. Misalnya, apa saja aktivitas perusahaan yang harus apa yang di dalam hukum korporasi, misalnya perjanjian kerjasama antar perusahaan, pendirian perusahaan, perizinan produk, pengusulan hak cipta dan sebagainya, itu harus ditangani oleh corporate lawyer. Itu harus ditangani oleh corporate lawyer. Makanya kenapa PKPA Anda diajarkan oleh Pak Wali Notaris tentang analisis data, anatomi kontrak. Disitulah peran Anda sebagai corporate lawyer. Nah, dengan adanya pelajaran perusahaan dapat menghindari kemungkinan adanya gugatan terkait aktivitas bisnis yang berasal dari rekan kerja, karyawan, bahkan masyarakat sebagian. Jadi dengan adanya pelajaran perusahaan maka dapat meminimalisir kemungkinan adanya gugatan dari aktivitas perusahaan yang bisa saja merugikan baik itu karyawan ataupun masyarakat sekalipun. Itulah gunanya corporate lawyer. Nah, tugas daripada corporate lawyer yang pertama, pembentukan dan pengoperasian sebuah korporasi. Jadi pengacara perusahaan itu menangani dokumen terkait cara pengoperasian perusahaan. Nantinya termasuk apa saja kewajiban dari perusahaan, bentuk kerja perusahaan, kemudian yang legal dilakukan di bawah hukum. Jadi pengacara perusahaan itu dalam pembentukan dan pengoperasian sebuah korporasi, yaitu menangani dokumen terkait kewajiban perusahaan, bentuk kerjasama perusahaan yang dimana legal dilakukan di bawah hukum. Dan setelah perusahaan berdiri, maka pengacara juga turut andil dalam mengurus perusahaan. Jadi kalau pengusaha tadi yang untuk membantu melakukan kerjasama ataupun melakukan pendirian menengah dan hal untuk pendirian perusahaan, maka dia juga turut andil dalam hal mengurus perusahaan. Apanya yaitu legalitas aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan merger and acquisition, jadi merger dan akuisisi. Nah, peran pengacara perusahaan untuk kepentingan tersebut adalah dalam hal memeriksa aset dan tanggung jawab perusahaan, yaitu aktiva dan pasiva perusahaan. Nah, misalnya pengacara perusahaan itu memeriksa rekanan keuangan, kemudian kontrak pegawai, kemudian properti perusahaan yang akan bergabung atau diakuisisi. Kemudian jika perusahaan akan diakuisisi memiliki hutang, maka pengacara perusahaan juga akan mencari solusi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hutang tersebut. Itu dituangkan nanti di dalam kontrak. Kemudian venture capital atau modal investasi ini juga salah satu. Perusahaan startup sekiranya memiliki pertumbuhan yang besar, maka pengacara perusahaan berperan dalam membantu pemilik perusahaan startup untuk menjamin rincian keuangan pabrik dan sebagainya. Juga akan mengonsep dokumen legal, khususnya dokumen inkorporasi lisensi kerja dan lain-lain. Jadi perusahaan startup itu bukan hanya dia butuh angkutan pabrik untuk menghitung data, tapi dia juga butuh pengacara perusahaan untuk mengawasi keuangan pabrik dan pribadinya daripada si pemilik startup. Kita tahu sekarang bahwa sekarang perusahaan startup itu semakin pesat perkembangannya.
Dari situlah peran pengacara itu mengawasi perkembangan dari perusahaan startup. Makanya ada namanya corporate tentang venture capital atau modal venture. Kemudian ada project finance. Nah, project finance ini adalah proyek pembiayaan. Akan ada begitu banyak pihak yang terlibat, begitupun dana yang akan mengalir dalamnya pada suatu perusahaan. Ini proyek finance. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan dasar hukum yang kuat untuk mengaturnya agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari. Jadi proyek pembiayaan supaya terhindar dari kekeliruan di kemudian hari, maka itulah gunanya daripada pengacara perusahaan. Supaya tidak terjadi kekeliruan dan itu tertuang di dalam kitab. Kemudian ada lagi mengenai kepemilikan saham dan obligasi. Nah, pengacara perusahaan mengkonsep dokumen legal terkait kepemilikan saham dan obligasi yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar saham agar dokumen legal tersebut dianggap legal aktivitasnya. Jadi dia mengkonsep dokumen legal terkait kepemilikan saham supaya pada saat akan diperjualbelikan di pasar saham itu akan dianggap legal aktivitasnya. Kemudian ada pembubaran perusahaan. Bubarnya sebuah perusahaan sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti resolusi pemegang saham, kemudian kebangkrutan, likuidasi, kemudian jangka pemilikan yang berakhir, kemudian dicabutnya izin usaha. Nah, maka jasa pengacara perusahaan dibutuhkan untuk menghindari munculnya gugatan. Jadi dalam hal pembubaran perusahaan, jasa pengacara perusahaan itu sangat dibutuhkan untuk menghindari munculnya gugatan. Nah, kemudian ada penyusunan kerjasama antar perusahaan. Nah, pengacara perusahaan terkait penyusunan kontrak kerjasama antar perusahaan di bidang jasa ataupun barang, maka kontrak tersebut disusun berdasarkan undang-undang yang berlaku dan yang melakukan itu adalah pengacara perusahaan. Kemudian ada penyusunan kontrak kerja pegawai, juga terlibat juga pengacara perusahaan. Jadi pengacara perusahaan turut serta dalam menyusun detail kontrak dengan pekerja atau pegawai, kontrak atas seluruh perusahaan serta perjanjian kerahasiaan lainnya. Makanya dibutuhkan yang namanya corporate lawyer. Kalau corporate lawyer bisa bekerja sama dengan 2 atau lebih perusahaan. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang satunya lagi itu adalah in-house lawyer. Jadi in-house lawyer ini secara khusus bekerja hanya untuk satu perusahaan saja. Biasanya sering kita dengar orang bilang paralegal sebuah perusahaan. Itulah namanya in-house lawyer. Tugas utamanya yaitu merancang hingga menjalankan beragam bentuk prosedur dan kebijakan perusahaan terkait hukum yang berlaku. Itu in-house lawyer. Nah, in-house lawyer menangani kebutuhan hukum perusahaan. Jadi in-house lawyer itu yang perbedaan antara in-house lawyer dengan corporate lawyer. Kalau in-house lawyer itu menangani kebutuhan hukum perusahaan, sedangkan corporate lawyer merupakan pengacara uang yang dipekerjakan untuk sama-sama menangani kebutuhan hukum sebuah perusahaan. Jadi dalam perusahaan tidak ada paralegalnya, tetapi paralegal itu harus dibantu oleh pengacara perusahaan. Makanya kalau menjadi pengacara perusahaan masih tidak tampilkan di sini berapa pembayaran daripada in-house lawyer dan corporate lawyer kalau di perusahaan. Makanya jangan heran kalau Anda lihat Hotman Paris beli mobil kayak beli bank, karena dia juga pengacara perusahaan asing. Jadi dia berafiliasi dengan perusahaan asing. Kalau perusahaan asing itu banyak pakai dolar. Dan paling sedikit itu 1,3 miliar untuk sekali jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan asing. Nah, corporate lawyer ini adalah menyelesaikan
jasa, misalkan kalian ingin bergabung dengan pengacara yang sudah senior, itu dalam corporate lawyer, kamu bayarnya paling minimum 400 juta. Itu kalau menangani perusahaan asing. Kalau di perusahaan Indonesia, kategori perusahaan negara, artinya sudah besar sedang untuk standar yang seperti yang baru itu 40 juta bayarnya. Sedikit. Artinya begini, saya tidak mengatakan, tapi itu memang ada masih buat range-nya. Tapi ini memotivasi kalian untuk mencari apa sih tujuan dari lawyer. Kalau saya mulai ini kan juga perusahaan. Dan biasanya perusahaan besar itu memang dia sudah punya perusahaan dari Jakarta di bawah. Tapi lawyer dari Jakarta biasanya dia minta kalau bisa ada pengacara dari keuangan. Karena dia lebih tahu kondisi keuangan. Makanya ya silakan yang berkunjung ke perusahaan. Katakan silakan jelasan mengenai corporate lawyer dan in-house lawyer. Tetapi dia pun ada tahu. Silakan cara klien. Cukup sekian dari tadi. Terima kasih kepada Bu Ita dari Sudah dikumpulkan menarik Bu. Tadi juga disebutkan terkait dengan lawyer dan produk lain. Yang masih diingatkan terkait dengan lawyer mungkin jangan kita dengar. Yang menjadi pertanyaan saya yang tadi kita jelaskan kan lawyer digunakan ketika berpercayaan membutuhkan kebutuhan bersama-sama mengenai sebuah perusahaan. Yang menjadi pertanyaan Ibu, sejauh mana kewenangan lawyer dalam perusahaan? Apakah dia juga bisa menjadi pembela perusahaan pembelaan, gugatan atau kasus perkara? Ya, terima kasih. Terus kemudian, dijelaskan. Jadi in-house lawyer itu dia pengacara perusahaan, tetapi memang dia perlu berdampingan pengacara di luar. Kenapa? Karena pada saat perusahaan menerima gugatan, maka in-house lawyer yang lebih tahu mengenai keadaan perusahaan. Kemudian bekerjasama dengan pengacara dari luar untuk membantu in-house lawyer. Karena bagaimanapun in-house lawyer itu hanya tahu mengenai perusahaan. Sementara pengacara dari luar itu lebih banyak menangani kasus. Karena kalau in-house lawyer itu dia hanya bisa bekerja di satu perusahaan. Dia corporate lawyer. Saya sebenarnya. Saya yang saya mau tanyakan itu tentang yang permohonan perusahaan yang produknya berbeda. Pertanyakan bagaimana cara kalau program dengan produk yang berbeda itu produk apa yang mereka produk apa yang pokoknya satu perusahaan bergabung itu perusahaan apa yang ada yang mereka berikan itu produk apa maksudnya? Oke, misal perusahaan tadi namanya perusahaan bank. Tadi itu kan terkenal Dunia, bahkan ada sepatu di Dunia, sepatu kamar di Dunia. Nah perusahaan Dunia itu kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi mobil. Kan mobil berbeda kan orang. Jadi mereka satu satunya berkelanjutan. Itu perusahaan apa merger sertifikat. Benar ya? Bagaimana ini Islam kan sudah saya masalah ini. Iya, amin. Terima kasih. Nama saya Suwanto dari kelompok 3. Dari kantor Garmen Empat.
Baik, terima kasih Bu Eka. Saya terkait dengan selisih antara karyawan dengan perusahaan. Di dalam tadi disebutkan in-house lawyer itu dia satu perusahaan saja. Ketika ada selisih karyawan dengan perusahaan, maka ini karyawan kan dia belum dipecat, belum ada putusan. Tapi berarti dia berhak juga mendapatkan dari in-house lawyer. Karena masih satu perusahaan ini. Hanya karena dia melawan perusahaannya sendiri, bisa tidak dia dapatkan juga pendampingan hukum dari in-house lawyer? Karena masih satu perusahaan kan belum keluar ini. Gitu. Jadi in-house lawyer itu menangani perubahan hukum perusahaan. Itu untuk menghindari salah satu contohnya adalah gugatan dari karyawannya sendiri. Tapi untuk gugatan in-house lawyer itu dia hanya membantu perusahaan. Kalau ada gugatan dari masyarakat itu silakan menggunakan masalah luar, itu kan masalah perusahaan. Setahu saya sampai sejauh ini tidak terjadi. Makanya kebanyakan karyawan itu mengambil pengacara dari luar untuk melawan masalah perusahaan. Karena perusahaan yang in-house lawyer dibayar oleh perusahaan, maka dia harus membantu perusahaan melawan penggugat. Dalam hal ini adalah si karyawan itu sendiri. Kan ini biasanya dia berselisih mengenai kontrak kerja. Jadi mana kontrak kerja itu salah satu yang buat adalah in-house lawyer. Ini saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Singkat saja pertanyaan saya. Apa yang terjadi jika dalam penggabungan usaha adanya salah satu pihak pemegang saham tidak setuju dengan keputusan marketnya? Oke, terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya harusnya spesifiknya itu salah satu pemegang. Kalau salah satu pembahasannya dan dia 70% sahamnya, maka pasti dia menang. Kenapa? Karena 70% pemegang sahamnya. Tapi kalau misalkan dia 30% pemegang sahamnya, maka sudah pasti dia minta dibeli sahamnya saja. Biasanya menggunakan 30% ini minta supaya sahamnya itu dibeli oleh pemegang saham yang mayoritas. Dan bisa dipahami ya. Jadi di perusahaan itu semakin besar sahamnya, maka semakin banyak suaranya dalam bos. Terima kasih. Nama saya Karuni dari Lombok Kaki. Saya ini punya perusahaan PT Bongkar Muat di satu kesempatan mulai Kolaka sampai ke Yes. Jadi, ya, siap. Apakah saya selaku direktur utama satu perusahaan juga menggunakan jasa in-house lawyer itu? Apakah tidak saya sendiri sebagai direktur, sebagai pihak yang lawyer, atau bisa mengambil rekan sendiri? Seharusnya banyak itu beda ya. Kalau beda sebaliknya memberikan pekerjaan langsung kepada orang lain. Jadi direktur itu harus sekali kerjaan direktur. Jadi dia kan investor yang bekerja. Anda tinggal kerjasama dengan investor yang bekerja. Bisa pilihan ya Bu, in-house itu kan biasanya itu berkaitan dengan berdasarkan surat kuasa dan kuasa. Jadi dia termasuk pembantu di dua perusahaan. Jangan menggunakan in-house ya. Kalau in-house sudah pasti bayarnya per bulan, Pak. Ya, itu. Lanjutkan di sini. Kalau saya kemudian apakah jasa saya selaku lawyer itu bisa dipakai di perusahaan selaku dinas? Bisa.
Anda direktur, Anda juga pengacara, untuk kerja di satu perusahaan bisa, supaya bukan bukan kuat, dan kamu pasti akan tahu risikonya. Dan perusahaan jangan mempekerjakan pengacara yang juga direktur bukan rumah yang sama. Kan tadi saya katakan ada rahasia perusahaan yang harus dijaga oleh Mas Lawyer. Bagaimana masih ada pertanyaan yang bisa dibuka? Atau mau sharing apa pernah ada? Bendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu dari kelompok 1. Weh. Aku karena saya pembiasaannya pada saat kuliah berbeda dari mengenai corporate lawyer, saya masih belum paham. Jadi saya bertanya, berbicara soal corporate lawyer yang dimana merupakan pengacara yang memiliki spesialisasi di bidang hukum korporasi, yang dimana tataran hukum yang berlaku di dunia bisnis atau hukum yang mengatur seputaran aktivitas perusahaan. Menjadi pertanyaan saya itu, untuk menjadi corporate lawyer ini, agar jasa seorang corporate lawyer ini digunakan oleh suatu perusahaan, apakah harus memiliki kontrak dulu terhadap perusahaan dengan pihak perusahaan atau bagaimana Bu? Dan jika benar memiliki harus ada kontraknya dulu, apakah corporate lawyer ini hanya bisa menangani kasus perkara seputaran aktivitas perusahaan saja, atau juga bisa menangani kasus di luar aktivitas perusahaan tersebut? Jadi perlu Anda pahami bahwa corporate lawyer itu adalah pengacara perusahaan. Jadi pengacara perusahaan dari corporate lawyer ini bukan pengacara tetap perusahaan. Dia boleh bekerja di 2 atau 3 perusahaan. Nah, Anda kalau mau tahu di spesialisasi, coba di belakang ini kayak Pak Beni, Pak Ali, kemudian Pak ini kan dia orang dari pidana non-TKN. Ketika dia dapat kasus perceraian, maka dia belajar lagi tentang perkawinan menjadi satu sama orang dalam hukum perdata. Kan memang belajar mungkin nanti dia terjadi makanya kita orang harus selalu belajar. Dan Anda kalau mau punya anak, cari anak dulu. Kalau bisa menjual, dan bisa kita langsung menjual kepada anak. Makanya di dalam ini kalau misalkan dia bawa jadi pelakar atau jadi pengacara upayanya dan menang, itu sudah ada jualannya. Ya, jadi tidak harus jadi begini. Open your mindset itu harus diubah. Oh saya pidana, ketika saya jadi pengacara, maka spesifikasi tidak. Kalau di belakang ini lebih banyak kasus tentang perceraian dan tidak percaya di belakang itu besar. Semangat janda. Kalau Pak Ali itu sudah memahami itu, tapi kalau seperti Pak Beni, Pak Asri yang mengenai bukan orang perdata, ini pasti belajar kembali. Jadi tidak harus untuk bahwa saya tidak sama saya harus tidak. Karena kita tahu bahwa di belakang ini ya yang paling banyak banyak aktif itu mengenai perceraian dan daerah yang lain. Ya, kalau boleh saya menambahkan, jadi mindset itu dirubah. Kita ini sarjana hukum. Masyarakat itu tidak tahu, tidak akan tahu itu konsentrasi apa. Jadi apa intinya itu harus mendata pidana, itu negara, gitu ya. Jadi intinya kita sudah sarjana hukum tidak berhenti belajar apalagi kalau memang cita-citanya menjadi pengacara. Jadi kita belajar hukum acara. Itu makanya saya bilang, kenapa saya sibuk tentang corporate lawyer. Jadi untuk jadi corporate lawyer, spesialisasi di bidang perusahaan korporasi harus belajar, Anda harus belajar dari perusahaan. Saya harus belajar. Kalau bisa lebih pintar berbicara daripada in-house lawyer. Kenapa? Karena kau mau meyakinkan diri di depan, meyakinkan bahwa kau bisa membantu perusahaan ketika perusahaan memang berjalan. Jualan dulu kan? Cari nama dulu jualan.
Ya, tapi kalau mau viral dengan cara yang positif ya. Supaya dikenal, oh dia sadar hukum. Ya kan nanti sudah ada materi tentang kode etik yang Satu lagi. Oke, silakan. Mari dalam komisioner. Baik, langsung pertanyaan saja Bu Eka. Di perusahaan itu kan pasti ada perjanjian. Nah, di perjanjian itu kan ada sifatnya memaksa dan ada yang pelengkap. Sifatnya ada yang memaksa dan ada yang cuma pelengkap. Nah, di pasal 1320 itu kan ada 4 syarat. 13 dia. Sasanya perjanjian. Sasanya perjanjian. Ya, nomor 4 itu kan ada namanya kausa yang halal. Yang mana yang dimaksud dengan kausa yang halal itu? Ini salah satu unsur objektif ya, kausa sebab yang halal. Di dalam pasal 1320 KUH perdata. Silakan. Saya kira ini. Oke. Jadi dalam salah satu perjanjian itu kan ada 4 poin ya. Jadi 1 dan 2 ini adalah syarat subjektif. 3 dan 4 ini adalah syarat objektif. Ada kesepakatan, cakap, suatu hal tertentu, kemudian ada kausa yang halal dan suap yang halal. Saya kasih sebagai contoh ya. Misalnya saya dengan Supri mau mengadakan perjanjian jual beli lauk atau narkotika, bisa tidak? Ya, bisa. Hah? Narkotika Atau lauk saya menjual di sana, bisa tidak? Kalau narkotika tidak bisa. Ya, bisa. Itu berarti unsur objektifnya itu kausa yang halal itu harus halal, harus legal. Bisa dipahami? Ya, makanya objeknya itu harus halal. Kalau tidak halal, objeknya tidak halal, ya berarti batal demi akibatnya itu adalah batal demi. Enggak, misalnya di perjanjiannya halal, tapi perjalanannya tidak halal dalam perjanjian. Dalam perjalanannya. ada ketika dia masuk yang syarat kota itu, maka yang pentingnya dapat dibatalkan karena tidak halal bagi keduanya untuk melakukan juga atau melakukan kerjasama. Saya penasaran tuh yang dicontohkan. Misalnya perjanjian awal katanya objeknya itu halal, tapi kemudian di perjalanan tiba-tiba tidak halal. Nah, misalnya dia tadi objeknya jual beli pulau, toh? Misalnya ada di hasil apa gitu. Ternyata di dalamnya itu ada juga ikut narkoba. Nah, disusupkan itu ganja apa, baru ketahuan. Oh ternyata Ya, iya. Oh dibatalkan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi intinya saya kira tadi sudah di materi tentang anatomi ya. Itu kan ada beberapa anatomi itu dari anatomi. Ya, itu ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan perjanjian. Karena kalau dalam perjanjian kan tidak ada syarat bakunya kurang seperti apa. Jadi ada umum dalam praktek atau di sini ada beberapa. Ada perusahaan, ada perjanjian terkontrak. Jadi ada pembukaan, kemudian ada body body perjanjian ya, misalnya berkaitan hak dan kewajiban. Kemudian ada tanda tangan maupun kalau yang diperlukan. Saya kan tadi sudah dipelajari ya. Kalau misalnya saya buka lagi, banyak saya ya. Jadi ini yang dimaksud dari anatomi kontrol itu ada sidu, kemudian ada pernikahan, ada vokalis atau perapinan, kemudian ada premi, sebab atau dasar, kemudian syarat-syarat atau unsur perjanjian, kemudian exit clause atau kembalian. Ini kan kemarin sudah di ya. Ini tergolong menjelaskan ini tempat data saya di PKPI ini. Nanti kalau saya jelaskan ini, bayarnya double dan tambah lagi.